Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana ila tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin, tariqal ulama'i wal amilin, tariqas syuhada'i wal mujahidin, tariqas su'ada'i wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas taufik, hidayah, inayah serta nikmatnya, terutama nikmat sehat wal afiyah. Pada kesempatan subuh pagi hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan nikmat sehat, nikmat panjang umur yang Allah titipkan kepada kita semua sampai hari ini, kita termasuk kelompok hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, mensyukuri segala nikmatnya. Salah satunya adalah nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam selama-lamanya Allah selalu limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'in sampai akhir zaman kelak. Hadirin jamaah kajian salat subuh rahimakumullah, izinkan pada kesempatan subuh kali ini saya ingin menyampaikan, melanjutkan kajian subuh yang seyogianya kajian Nasaihul Ibad ini dilaksanakan pada hari Ahad minggu keempat. Namun karena Pak Ustadz Naseh pada subuh hari ini tidak bisa mengisi kajian ini karena ada tugas kuliah di Jogja, sehingga saya isi dengan kajian Nasaihul Ibad. Dan mohon maaf pula, mungkin minggu depan juga saya tidak bisa mengisi kajian maghrib ya, Ahad keempat, karena juga ada keperluan yang sama. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa kajian subuh ini kita awali dengan kalimah thayyibah, kemudian dilanjutkan dengan Asmaul Husna. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah.
إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قاهر يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيد يا بسيط يا خفيد يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيد يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مسيء يا مبدي يا مؤيد يا مهيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا واحد أحد الصمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين
ya wali ya muta'ali ya bari ya tawwab ya muntakim ya Muksid ya Jami ya Ghani ya Mugni ya Mani ya Adhar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Wakil ya Waris ya Rasid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kajian subuh Ahad ini saya akan mencoba menyampaikan 3 makalah saja. Dan alhamdulillah tidak terasa kita sudah menginjak makalah yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'ata asyarata. Adapun makalah yang ke-19, uhiya ila ba'dil anbiya, diwahyukan ila ba'dil anbiya'i, terhadap sebagian para nabi, ati'ni fima amartuka, taatlah kalian terhadapku, fima amartuka, terhadap sesuatu yang aku telah perintahkan kepadamu. Wala ta'sini, dan janganlah engkau bermaksiat kepadaku, bima nasahtuka, terhadap sesuatu yang aku telah menasehatkan kepadamu. Ai bima da'autuka, yakni terhadap sesuatu yang aku telah mengajak kepadamu, ilama fihi shalah, kepada sesuatu fihi shalah, di mana di dalamnya ada kemaslahatan. Wa nahaituka, dan aku melarang kepadamu, amma fihil fasad, terhadap sesuatu yang di dalamnya terdapat keruksakan. Hadirin rahimakumullah. Jadi makalah yang ke-19 ini kata kuncinya adalah 2. 1, ati'ni fima amartuk. Yang kedua, wala ta'sini bima nasahtuk. Kata kunci yang pertama, ikutilah aku, kata Allah,
terhadap sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Dan yang kedua, janganlah engkau bermaksiat kepadaku. Hadirin rahimakumullah, kita coba bahas satu persatu. Kata kunci yang pertama adalah taat kepada Allah. Jadi saya ulangi, kata kunci yang pertama adalah dari makalah yang ke-19 ini, taat kepada Allah. Terkait taat kepada Allah bisa dilihat yang pertama di dalam surat An-Nisa ayat 59. Di awal ayat ini Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Kemudian di ayat lain surat Toha ayat 124, ini juga terkait dengan ketaatan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling an dzikri dari peringatanku, maka dia akan diberikan dua. Satu, fa inna lahu ma'isyatan danka, akan diberikan baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami, kata Allah, akan mengumpulkannya bagi orang-orang yang ingkar terhadap peringatannya, yaumal qiyamati a'ma, pada hari kiamat dalam keadaan buta. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan lafadz a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud dengan berpaling dari peringatan adalah sikap menolak perintah Allah, tidak mau taat kepada Allah. Artinya orang yang berpaling dari peringatan Allah, yakni kata Ibnu Katsir, orang yang menolak perintah Allah, orang yang tidak mau taat terhadap perintah-perintah Allah, maka yang pertama yang akan Allah berikan kepada orang itu ma'isyatan danka, akan diberikan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit, kata Ibnu Katsir, maksudnya adalah tidak mendapatkan kebahagiaan walaupun harta berlimpah. Selama ini orang kan mencari harta banyak, mencari kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Ujungnya dengan harta yang banyak, dengan materi yang banyak, dengan uang yang banyak, mereka kan ingin mendapatkan kebahagiaan itu. Tetapi ketika orang itu berpaling dari Allah, tidak taat terhadap Allah, menolak perintah-perintah Allah, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu
walaupun secara materi dia lebih daripada layak. Kan tersekedik segala aya rumahna megah, kendaraan anak mewah, segala aya buruk di juru, brok di pantok, ngalayah di tengah imah. Tapi ternyata tidak sedikit dengan kekayaan itu semua tidak pernah mendapatkan kebahagiaan di dalam hatinya. Hatinya selalu sempit, rungsing, tidak pernah bahagia, selalu mendapatkan kesulitan, tidak pernah mendapatkan kenikmatan, menikmati harta itu, selalu dikelilingi oleh kesedihan. Ini salah satunya adalah azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah. Di dunia saja oleh Allah, ketika orang itu berpaling dari nasihatnya, tidak mau taat kepada Allah, maka dia akan diberikan ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Ibnu Katsir menjelaskan sekali lagi, kehidupan yang sempit adalah tidak mendapatkan kebahagiaan, walaupun berlimpah materi, tidak akan mendapatkan kebahagiaan hidup, selalu dirasa sulit, penuh kebimbangan, kesulitan, kesedihan, dan lain-lain. Kemudian lanjutan dari surat Thaha ayat 124 ini, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan menggolongkan atau mengumpulkan orang-orang yang menolak ketaatan kepada Allah, dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta, baik buta mata maupun buta hatinya. Hadirin rahimakumullah, lalu apa contoh atau bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara bentuk ketaatan itu, yang pertama adalah tentu dengan sesuai dengan definisi yang sering kita dengarkan, al-imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Nanti ada penjelasannya di depan. Jadi contoh taat kepada Allah tentu dengan mentaati fima amartuk, mentaati apa yang aku perintahkan, kata Allah. Kemudian contoh lain, melaksanakan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu bagian dari contoh ketaatan kita kepada Allah. Kemudian selalu melantunkan kalimah thayyibah. Ini juga bagian dari ketaatan. Ya. Selalu melantunkan kalimah thayyibah. Alhamdulillah, pengajian ini kita selalu awali dengan kalimah-kalimah yang indah, dengan kalimah-kalimah thayyibah. Ini juga bagian dari ketaatan. Kemudian contoh lainnya adalah dengan selalu menasehati dengan hak dan kesabaran, seperti di dalam surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu kata kunci yang pertama adalah taat kepada Allah pada makalah yang ke-19. Sementara kata kunci yang kedua adalah wala ta'sini, janganlah engkau bermaksiat kepada aku. Yang pertama kita harus taat kepada Allah, yang kedua kita tidak boleh bermaksiat kepada Allah.
Hadirin rahimakumullah, terkait dengan hal ini, terkait dengan kata kunci yang kedua, ada satu kisah, mungkin bapak-bapak pernah dengar kisah ini. Suatu hari ada salah seorang yang mendatangi Abdullah bin Ahab, Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini salah satu sufi terkenal yang tinggal di negeri Syam. Seseorang datang kepada Ibrahim bin Adham meminta nasihat terkait apa yang selama ini dia lakukan. Kata orang itu, wahai Ibrahim bin Adham, saya gemar sekali melakukan kemaksiatan. Saya gemar sekali bermaksiat kepada Allah. Mohon engkau berikan nasihat kepada saya, kata orang itu. Lalu kata Ibrahim bin Adham, wahai Fulan, kalau engkau masih mau bermaksiat kepada Allah, engkau harus memenuhi 5 syarat. Artinya engkau boleh bermaksiat kepada Allah, tapi dengan syarat. 5 syaratnya. Yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, kalau kau masih mau bermaksiat kepada Allah, syarat yang pertama adalah engkau jangan memakan rejeki dari Allah. Silahkan kau bermaksiat, silahkan kau bermaksiat kepada Allah, tapi dengan syarat engkau jangan memakan rejeki yang Allah berikan. Dia terdiam, kemudian dia berenung. Kalau tidak Allah yang berikan nikmat, kalau tidak Allah yang berikan rezeki, lalu siapa lagi? Jadi siapapun, termasuk kita selama ini adalah memakan rezeki dari Allah. Termasuk orang yang bertanya tadi kepada Ibrahim bin Adham, silakan bermaksiat kepada Allah, tapi dengan syarat engkau jangan memakan rezeki yang Allah berikan. Sekali lagi, kalau tidak rezeki dari Allah, rezeki dari siapa? Syarat yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, engkau boleh bermaksiat kepada Allah, tapi jangan tinggal di bumi Allah. Ulah cicing di bumi Allah, lamun rek maksiat, jung keluar di bumi Allah. Rek di mana? Dia berpikir untuk yang kedua kalinya, kalau saya tidak tinggal di bumi Allah, saya mau tinggal di mana? Karena bumi yang kita tinggali, karena bumi yang dia tinggali adalah buminya Allah, milik Allah. Lillahi ma bis samawati wa ma fil ard. Yang ada di bumi, yang ada di langit, yang ada di daratan, yang ada di lautan adalah milik Allah. Kalau kau ingin bermaksiat kepada Allah, jangan tinggal di bumi Allah. Kemudian yang ketiga, kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah, carilah tempat tersembunyi untuk bermaksiat di tempat yang tidak kelihatan oleh Allah. Sok nyuput di mana? Cari tempat, tapi tempat itu tempat yang tidak kelihatan oleh Allah. Dia berpikir tidak mungkin.
Allah Maha melihat. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha waspada. Dimanapun kita berada, sedang apapun kita, termasuk si fulan tadi yang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, kita tidak bisa tersembunyi, kita tidak bisa bersembunyi. Dimanapun kapanpun kita tetap dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah Maha melihat. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, kata Ibrahim bin Adham, wahai fulan, jika malaikat maut datang untuk menjemput ajalmu, mintalah ditangguhkan. Nego. Boleh kau bermaksiat kepada Allah kalau kau masih bisa nego kepada malaikat maut. Kan gak bisa, gak mungkin. Sebab Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau memang ajal sudah saatnya tiba, moal bisa dimajukan, moal bisa dimundurkan. Kalau kau bisa nego, silahkan kau bermaksiat kepada Allah, kata Ibrahim bin Adham. Gak bisa. Mengajak masuk ke dalam neraka, jangan engkau mau bersamanya. Ketika seseorang sudah dibawa oleh malaikat Jabaniyah untuk masuk ke dalam neraka, apakah kita bisa menolak? Tidak. Itulah 5 syarat. Ketika seseorang meminta nasihat kepada Ibrahim bin Adham, karena dia selama ini gemar melakukan kemaksiatan. Dari makalah ke-19 ini, pertama, taatlah kita kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian makalah yang ke-20, wal maqalatul 20, adapun makalah yang ke-20, kila, dalam satu pendapat dijelaskan, ikmalul akli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wazdinabu sakhatihi. Ikmalul akli, kesempurnaan akal, itu adalah ittiba'u ridwanillahi ta'ala, mengikuti semua apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wazdinabu sakhatihi, dan menjauhi apa yang dibenci oleh Allah. 2 syarat kesempurnaan akal kita. Yang pertama adalah ittiba'u ridwanillah, senantiasa mengikuti semua apa yang diridhoi oleh Allah, dan yang kedua menjauhi apa yang dibenci oleh Allah. Apa yang diridhoi Allah kita lakukan, apa yang dibenci oleh Allah kita tinggalkan. Itu kunci untuk kesempurnaan akal kita. Ay fa khilafu dalika jununun. Orang yang ingkar dari 2 hal tadi, tidak mau mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah dan tidak mau meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah, fahuwa jununun, itu adalah gila. Hadirin rahimakumullah. Nah, terkait dengan makalah 20 ini, intinya adalah makalah yang ke-20 ini
hampir sama dengan atau identik dengan ketakwaan. Al-imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Hanya beda redaksi. Kalau redaksi tadi dalam makalah 20 ini senantiasa mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang atau yang dibenci oleh Allah. Sementara selama ini takwa diartikan adalah al-imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi makalah ke-20 ini lebih kepada ketakwaan. Sementara makalah ke-19 lebih kepada ketaatan. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan ketakwaan ini, ketika orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang akan kita dapatkan? Lalu apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa? Dengan jalan dia melaksanakan perintah Allah, dengan menjauhi larangan Allah, dengan mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah, dengan menjauhi apa yang dibenci oleh Allah. Dalam beberapa keterangan di antaranya adalah, pertama, bagi orang yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan solusi dari kesulitan. Jadi kalau selama ini kita bergelut dengan kesulitan, ini introspeksi besar buat kita. Padahal Allah mengatakan di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, hiji bahkan diberikan jalan keluar dari kesulitan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita sama-sama introspeksi, kalau selama ini kita hidup bergelut dengan kesulitan dan tidak ada jalan keluar, maka kita introspeksi ketakwaan kita sejauh ini. Apakah sudah melaksanakan perintah Allah dengan baik dan sudah menjauhi larangan Allah dengan baik? Sebab Allah sudah menjelaskan secara jelas dalam Al-Quran, orang-orang yang bertakwa kepada Allah insya Allah akan diberikan solusi, jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa ini dalam sebuah hadis dijelaskan, wa may yattaqillaha yunjihi fid dunya wal akhirah. Orang yang bertakwa dengan sebaik-baiknya takwa, maka dia akan diselamatkan oleh Allah fid dunya wal akhirah, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Kuncinya, selain kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kita ingin baik di dunia, kita ingin selamat di dunia, kita ingin baik di akhirat, kita ingin selamat di akhirat. Perbanyak doa itu, dan kata kuncinya yang lebih utama adalah bagaimana kita menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Rasulullah, barang siapa yang bertakwa maka Allah akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, dalam surat Al-Baqarah ayat 5, di ujung ayat itu Allah menjelaskan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan hudam mir rabbihim, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, arahan jalan hidup yang baik. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang yang bertakwa insyaallah dia termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian yang keempat, dalam surat An-Nahl
ayat 128, innallaha ma'alladzina taqau walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa, dan insya Allah akan bersama orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Kemudian yang kelima, dalam surat Ali Imran ayat 76, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Akan dicintai oleh Allah, akan disayang oleh Allah. Kemudian yang keenam, dalam surat Al-Ahzab ayat 71, di ujung ayat itu Allah menjelaskan, faqad faza fauzan adima. Sungguh dia akan mendapatkan kemenangan. Faqad faz fauzan adima, mendapatkan kemenangan yang besar. Kemudian yang ketujuh, dalam surat At-Talaq ayat 5, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiatihi, maka kesalahan-kesalahannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'dim lahu ajran, dan insya Allah Allah akan melipat gandakan pahalanya bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, yang ke-8, dalam surat Al-Qamar ayat 54 dan 55, diantaranya adalah innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada di taman-taman surga dan di sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Itulah dari makalah yang ke-20. Intinya adalah tentang ketakwaan dengan balasan-balasan Allah yang termaktub di dalam Al-Quran yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjauhi, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Satu lagi, makalah yang terakhir, makalah yang ke-21, wal maqalatul hadiyatu wal isruna. Adapun makalah yang ke-21, ini kata-katanya puitis pisan. La gurbata lil fadil wala watana lil jahil. Ini kata-katanya sangat luar biasa. La gurfata lil fadil wala watana lil jahil. La gurfata lil fadil, tidak ada keterasingan bagi orang yang berilmu dan beramal. Wala watana lil jahil, tidak ada tanah air bagi orang yang bodoh. Tidak ada keterasingan bagi orang yang berilmu dan beramal. Tidak ada tanah air bagi orang yang bodoh. Yakni maksudnya adalah al-mutassifu bil ilmi wal amal. Ingat, orang yang tersifati, orang yang memiliki ilmu dan amal, dia memiliki ilmu dan memiliki amal, kana mukraman mu'daman indan nasi, maka dia akan dimuliakan, maka dia akan diagungkan fi ayyi baladin kana, dimanapun dia berada. Orang berilmu, orang beramal, dimanapun dia berada akan selalu dimuliakan dan diagungkan, bukan hanya Allah tapi oleh manusia. Yakin itu. Dengan ilmu bisa dimuliakan dan bisa diagungkan. Wal jahil bihilafi dalik, sementara orang yang bodoh adalah sebaliknya.
dia tidak akan dihargai, dia tidak akan dimuliakan. Bagi siapa? Bagi orang yang bodohna, bodoh kata toloyo, bukan bodoh alewoh. Nah, sehingga kesimpulan dari makalah yang ke-21 ini adalah orang yang berilmu dan beramal soleh akan dimuliakan, akan diagungkan, akan dihormati oleh manusia dimanapun dia berada. Setiap negara yang ia singgahi baginya ibarat kampung halamannya, meskipun ia seorang pendatang. Dimanapun kapanpun kalau dia berilmu, dia datang, dia tidak akan menjadi orang asing. Tapi sebaliknya bagi orang yang bodoh, bagi orang yang bodoh dan tidak mau beramal, dia dianggap orang asing dan dia akan merasa kesulitan walaupun dia berada di tempat sendiri. Oleh sebab itu maka kita dapat ambil kesimpulan. Jadi makalah yang ke-21 itu adalah bagaimana kita agar menjadi orang-orang yang berilmu, agar menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu itu, al-alim al-amilin. Dalam pembukaan tadi saya menyampaikan dalam sholawat yang sering kita baca yang dipimpin oleh Ustadz Nasih, wal ulama'i wal amilin. Itu yang kita minta. Orang-orang yang berilmu dan mau mengamalkan ilmunya, insya Allah dimanapun dia berada akan senantiasa dihormati, diagungkan. Dan dia tidak akan merasa asing, dia tidak akan merasa sebagai tamu di tempat itu. Sebaliknya, orang yang bodoh, walaupun dia di tempat sendiri, di negeri sendiri, di rumah sendiri, dia tidak akan pernah dihargai dan dihormati oleh orang lain. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, kajian subuh pagi hari ini 3 makalah yang saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan ketaatan, yang kedua terkait dengan ketakwaan, yang ketiga terkait dengan keilmuan. Mudah-mudahan 3 makalah ini dalam kitab Nasaihul Ibad ada hikmah dan manfaatnya, sesuai dengan namanya nasihat-nasihat bagi hambanya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan isi apa yang terdapat dalam kitab Nasaihul Ibad ini. Allahumma salli ala Muhammad habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad, amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabala wa rizqan halalan wasi'a tayyiban mubarakan wa nafi'an fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi nafa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hatunhun nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.